yang dibikin angin segar untuk industri fitness Indonesia gitu kan, karena ada perwakilan atlet Indonesia yang bertanding di kejuaraan Olimpia gitu kan ya. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya gue kritisi masalah itu doang. Cuman kan digoreng-goreng bro, ada haters lah, buzzer lah, semua segala macam. Sampai selalu postingan 2 suplemen itu komentarnya pasti Canggih pasti nangis gitu. Berarti dulu dia kalau 1 gram 1 box itu habis berapa? Pokoknya gue 3 bulan tuh gue habis 40-50 juta adalah. Yang bener. Serius. Demi Tuhan. Mendingan lu beli airnya. Makanya salah di situ. Gua emang gila banget pada saat itu. One final message aja sih. Pokoknya kalau kalian mau masuk dunia binaraga, whatever it is, tolong pikirkan lagi baik-baik. Ya, pikirkan baik-baik semateng-matengnya gitu loh. Karena selain ada rewardnya, risknya tuh menurut gua lebih besar. Jadi think about it ya. Itu aja sih. Sama dunia binaraga nggak ada duitnya. Betul. Pikirin lagi. Oke guys, welcome back to Aji Strongman YouTube channel. Kali ini kita ada di Strongcast, Strongman Podcast, dan kali ini tamunya Mas Oscar. Tepuk tangan dulu Mas Oscar. Mas Oscar ini gue baru ketemu nih, baru Mas Oscar badannya gede juga ya bro, lu di sebelahnya. Yoi. Enggak lah, buset. Amin, puji Tuhan. Lu harus pakai. Ini gue udah pakai. Gue mau bilang Aventador lagi. Under Armour juga dong. Oh iya. Anjir gue lagi nggak pakai lagi. Nggak mau kalah gitu. Mas Oscar tinggalnya di mana? Oscar aja kali. Oh iya Oscar. Iya, Oscar Gua aja. asli Jakarta Barat sih bro, di Grogol. Grogol. Wah, Grogol. Deket CP. jauh juga. Nge-gymnya di Gold Gym. Bukan, gue sekarang di Idachi Fitness. Idachi. Cuman kalau lagi mager ya nge-gymnya di rumah. Ada home gym juga? Ada home gym. Idachi itu punya bos si Kong Sui namanya. Itu iya Bang Badik ya. Badik ya. Iya. Bang Badik, circle-nya. Guys, jadi kita undang Oscar ini karena kita mau ngomongin yang lagi happening, yang lagi hot, ada di Instagram. Setiap pagi scroll, ada lagi beritanya. Scroll lagi malam, ada lagi malaman lagi Mas Canggih biasanya. Jadi kita ngomongin Mr. Olympia nih, Oscar dan bukan fenomena ya. Jadi tahun ini tahun pertama dalam sejarah 60 tahun Olympia. Wah, gila narasi gue udah keren loh. Aduh. Kurang di Ya ikutan gue. Lu mau. Gue takut disantet. takut disantet. Iya. Jadi dalam sejarah Olympia nih kali ini Mas Oscar, Siap. kita mendapat perwakilan Dari 3 orang putra terbaik Indonesia. Ada Mas Isai, Mas Kris, dan Mas Fuad. Wah, dari 2 kelas yang berbeda. Satu men's fisik, satu klasik fisik. Ya gimana nih? Ini kan kalau kemarin sempet gua baca sedikit langsung aja ya. Jadi ada di postingannya Mas Canggih. Kira-kira jam 1 itu ya. Jam 1. Jadi kalau misalnya kalian nih nggak bisa tidur nih, coba buka deh itunya Mas Canggih. Sebenarnya mau ikutan komen. Cuman takut salah komen. Mau ikutan rame gitu. Jadi di sini ya narasinya ya, kalau gua nggak salah masih ingat. Jadi Mas Canggih ngomongin soal keberangkatan atlet Indonesia ke Olympia, tapi dibumbuin atau terlalu digoreng dengan bahasa dengan pengaruhnya ke industri fitness. Dan juga kalau Mas Canggih bilang kalau ini semua yang akan diuntungkan semata hanyalah yang bos suplemennya, yang ngeberangkatin, atletnya, sama katanya farmasi. Gitu. Jadi tunggu dulu. Gue mau ngomong sebentar. Ini kan netizen sebenarnya banyak nyerang lo kan bro. Bilang ini banyak di postingan orang lain justru, bukan di postingan lo. Kalau bilang, wah Canggih pasti ini nih tetap ibaratnya lu tetap nyinyir gitu. Nah sebenarnya gini Kar lagi Oscar kan Oscar. Sama aja bang. Jadi kita harus bedain yang namanya kritik sama
nyinyir. Betul. Kalau nyinyir itu gini nih bro, Hmm. gila ya si Leo baru 2 tahun kerja, mobilnya udah 2. Kerja apaan tuh? Iya nggak? Itu nyinyir. Iya. Tapi kalau kritik gini, duh Mas Leo mobilnya kan ada 3 nih, garasinya 1. Kenapa nggak nyari rumah yang garasinya bisa muat 3 daripada 2 mobilnya ngalangin tetangga yang lain misalnya? Itu kan kritik. Ya. Beda kan? Nyinyir sama kritik. Nah gitu guys. Jadi maksudnya di sini kalau kita ini sebenarnya bahkan negara aja harus ada yang ngeritik bro. Karena kalau semua kita terima gitu aja keputusan-keputusan atau kita terima berita itu mentah-mentah tanpa kita kritis, mungkin kita cuma nelen, mungkin anak-anak fitness yang awam akan nelen gitu aja. Ya, makanya oposisi itu di negara kita juga dilindungi undang-undang. Iya bener. Dan kita, atau gue berani bilang kita karena kan yang ngomong berdua ya waktu itu ya. Belum tayang sebenarnya. Jadi gue juga sebenarnya kurang setuju dengan kata-kata industri fitness. Karena gini nih Mas Oscar. Jadi gini, coba kita, Mas Oscar tahu UFC gak? Tahu lah. Tahu ya. Gue belum buat gue nanya. Tahu JK Saragi gak? Tahu. Fighter Indo. Dia fighter Indo pertama kan, yang ke UFC. Dia menang kan? Nah itu gak tahu, belum nonton. Iya, dia kan menang sekali, ada kalahnya juga. Akhirnya dia tembus UFC bro. Terus apakah industri combat sportnya naik? Enggak. Tidak. Nama JK Saragi naik. Iya. Tapi yang bikin maju industri industri boxingnya, maksudnya combat sport, yang kayak Holy Wings, kayak Beyond, kayak Selos, terus kayak yang Baku Hantam, Paris Fernandes, biarpun kalah dia keliling Indonesia ketemu anak-anak muda. Justru sebenarnya yang kayak gitu kan yang harusnya kita maksudnya justru yang seperti itu yang membangkitkan, memajukan industri fitness atau gue mau sedikit narsis sedikit. Dulu mungkin orang di gym perkembangan nggak kayak sekarang. Kalau lu lihat mega gym, orang kan deadlift sekarang, squat, bench press, dan suka atau enggak suka sekarang mega gym udah ada platform sendiri. Dan karena dulu gua sama Nuril kerja keras ini gimana mempopulerkan powerlifting gitu bro, dari 2018. Dan akhirnya sekarang lo aja punya platform, mega gym. Nah gitu loh. Jadi sebenarnya kalau industrinya mau maju, bukannya kita yang berangkat ke gua ke Amerika terus ikut Arnold Classic gitu. Karena yang famous gua doang. Makanya mungkin anak-anak fitness di Indonesia tuh nggak tahu, pura-pura tahu, apa nggak mau bahas kalau salah satu industri di industri fitness itu ada namanya industri farmasi gitu. Jadi gini, kenapa gue bilang gue bukannya ngeklaim atau gimana, cuman gue ini salah satu orang yang awalnya ini selalu ngomongin kalau fitness ini adalah sebuah industri gitu. Karena banyak ada dari industri suplemennya, ya kan, dari industri, kalau suplemen kita udah tahu lah ya. Kalau industri jasanya, ada industri jasa tuh, personal trainer, coach, semua segala macam, instruktur, ya kan, kayak Zumba dan segala macam. Kayak waktu itu ada yang dari Brazil tuh. Siapa? Tadi Brazil juga tuh. Bukan. Beda itu, beda topiknya beda itu. Bahaya jadi bahas itu. Ntar lo, gue mikir dulu. Lo jangan lo meledakin ya Leo. Awas. Nah dengerin nih. Kayak apa tuh? Yang kelas-kelas itu? Pound fit. Bukan, body combat. Oh ini gue tahu. Ada Les Mills. Nah, itu kan juga masuk dalam Polden. Bukan Les Mills. Les Mills itu kayak perkumpulan untuk instruktur-instruktur. Nah, itu kan masuk ke dalam industri jasanya. Gue izin potong ya sebentar. Jadi gini Bang, gue pengen voice my opinion aja sih. Jadi sebenarnya kalau menurut gue kan sebagai atlet binaraga nih, gue ngerasa nih bahwa Mr. Olympia ini karena gue satu, gue WNI, kedua gue juga atlet binaraga. Tadi kalau kita ngebahas industri fitness itu sangat besar. Kita harus bayangin aja nih, industri fitness itu one big circle, ya. Di dalamnya itu fitness itu apa? By definition fitness itu kan kebugaran, betul. Nah, berarti itu bisa juga cycling,
bisa juga running, Yeah. bisa juga goes, Yeah. ya kan? Nah, kalau kita bahas Mr. Olympia, kalau misalnya kita ngomong bahwa Mr. Olympia ini sebenarnya meningkatkan industri fitness, mungkin agak kurang tepat. Ya agak kurang tepat, menurut gue sih agak kurang tepat. Kalau untuk industri fitness kan besar, nah dalamnya tuh ada industri sport lain seperti industri gym, itu one small circle lagi tuh. Nah di dalam industri gym itu lagi ada meal prep. Enggak, beda. Itu masuknya ke ininya, ke Sub-circle. FMB-nya. Oke. Nah di sub circle-nya itu barulah ada cabang-cabang olahraga seperti powerlifting, bodybuilding, calisthenics, itu semua masuk industri gym. Itu di dalam lagi daripada industri fitness tuh. Nah jadi industri binaraga, kenapa gue bisa komen seperti itu? Karena mungkin gue ngelihat di video Bang Canggi ini mungkin agak terlalu vulgar mungkin pada saat itu ya Bang ya. Ya karena gue selalu vulgar. Betul, makanya Dia nggak pernah pakai BH. gue ngerasa gini Bang. Ya gue bangga pertama karena gue atlet Gue juga binaraga. kita bangga lah. Tapi perasaan gue dan beberapa atlet binaraga ini tidak mewakili seluruh pegiat industri fitness. Itu satu yang harus dicatat. Oh Yes. iya benar. Spesifik, kalau buat gue berani bilang ini buat industri binaraga udah pasti bangga. Oh, iya. Spesifik ya industri binaraga. Nah makanya karena postingan Bang Canggi itu gue mikir ya gue komen lah seperti itu karena ada beberapa aspek yang tadi Bang Canggi sebut juga, mungkin yang farmasi itu salah satu. Bukan Farmakom. Itu beda lagi itu. Bubar Farmakom itu beda lagi. Nah, kalau kita ngomongin yang farmasi itu beberapa kali kan juga Bang Canggi sering nyinggung juga ya. Oh bukan gua doang yang nyinggung Banyak masalah lah. itu, banyak. Banyak. Nah, 2017 nih gua mau ngomong di sini 2017 ya, di jam 8:30 malam, Buset, masih tempatnya itu di Bali, di Gym Bali. Ade Rai pun pernah ngomong kayak gini hal yang sama gua. Jadi waktu itu gue sempat berteman dan dekat sama beliau, dan dia tuh ngomongin masalah event AFBB itu kalau AFBB ini booming, yang booming ini akan industri farmasinya yang booming gitu. Beliau yang ngomong dan itu melekat di Sanubari lu ya. Iya, melekat di pikiran gue dan gue ingat bro sampai sekarang. Sedangkan kan gue punya sifat yang karakter gue tuh nggak bisa dirubah. Panas lah ya berarti. Jadi gue ya, oh iya memang benar gitu, memang benar. Namanya canggih testing. Gitu. Jadinya ya itu memang benar. Kalau Mas Ade nggak lupa ya, tapi kalau saya sih pasti ingat. Gue jadi ada deh. Iya. Gitu. Iya. Jadi kalau dari point of view-nya Mas Anggi, kita kan kalau gua sama dia kan emang suka ngobrol ya. Kita bangga dengan atlet. Bangga. Keberangkatannya, cuman masalahnya orang-orang yang gorengnya itu loh, Mas Oscar. Ya. Sebenarnya Jadi- gue sampai sekarang juga nggak tahu video yang dimaksud apa. Jadi ini guys, Mungkin udah kadang gini, kalau gue nge-view story bukan berarti lu lihat nama gue nih ya di Instagram, gue lihat story lu bukan berarti gue beneran nge-view story lu atau ngelihat reels. Oh iya, padahal cuman itu doang gitu ya. Gitu kenapa? Karena gue gak enak sama orang. Orang bilang wah ini orang sombong nggak pernah view story gue. Jadi kadang-kadang ya udah. Kalau itu lo gua kepedean view. aja. Bukan. Kalau itu mah nggak masalah bro. Enggak, gue view semua. Jadi biar anggapnya sopan. gitu. Iya, enggak Biar maksud sopan gua. aja. Maksud gua gini, gua agak kurang setuju dengan gorengan itu. Karena gue ngikutin Olimpia kan udah lama banget ya. Yes. Dari 2000 awal gue ikutin Olimpia, gue tuh tergila-gila dengan Mr. Olympia dulu. Dan gue juga baru tahu kalau main fisik tuh ada di 2012, terus klasik fisik ada di 2016. Jadi emang evolusi binaraganya pun akhirnya melahirkan kelas-kelas baru untuk mengakomodir anak-anak fitness di semua genre gitu. Tapi esensinya emang Mr. Olympia, lu udah sampai Mr. Olympia. Pertama nih kita harus setuju semua kalau kita bangga. Dan kita berdoa hasil yang terbaik. Iya. Menang kalah itu biasa, tapi kan yang penting udah sampai sana. Iya. Cuman jangan sampai ini semua tuh hanya menjadi kayak gimmick atau promosi gratis lah ya. Iya. Tapi nggak bisa juga karena mereka udah ngeluarin duit segitu banyak. Iya, makanya kan gue udah bilang sebenarnya sih nggak masalah mereka
promosi ya, mereka ke menteri, mereka gimana, gue nggak pernah nggak pernah kritisi mereka ke Sandiaga Uno, ke semua segala macam, ke pemerintah atau gimana, bawa embel-embel Indonesia untuk yang Olimpia ini ya, gue nggak masalah gitu kan. Kalau yang gue kritisi kemarin itu kan yang dedikasi Indonesia, gue kritisi lu terlalu jauh. Lu ngomong dedikasi tapi jualan lu masih begitu. Itu satu. Dan yang kedua ini kan gue nggak ada speak up apapun sampai akhirnya gue speak up masalah iklan itu gitu kan, yang dibikin angin segar untuk industri fitness Indonesia gitu kan, karena ada perwakilan atlet Indonesia yang bertanding di kejuaraan Olimpia gitu kan ya. Itu salah sebenarnya. Sebenarnya gue kritisi masalah itu doang. Cuman kan digoreng-goreng bro, ada haters lah, buzzer lah, semua segala macam. Sampai selalu postingan 2 suplemen itu komentarnya pasti canggih, pasti nangis gitu. Gitu. Padahal gua nggak. Iya, padahal kita nggak nyinyir sebenarnya. Enggak. Gue cuma ngasih tahu konteks itu doang. Kalau dibilang lu bangga nggak? Bangga, gue bangga. Cara kita memajukan industri ini kan kita kan berbeda-beda. Ada orang dengan prestasinya, ada orang dengan edukasinya. Kalau gue cuman pengen kita terbuka aja gitu. Gua nggak masalah sama semuanya. Yang penting jangan, karena gue yakin di luar sana pasti orang-orang yang di industri fitness, yang berjuang di industri fitness, yang cari nafkah di industri fitness pure, pasti ada nggak seneng juga gitu. Karena kita growing kok, kita sama-sama ngebangun industri ini gitu, bukan karena ini doang, Binaraga ini aja gitu. Oke, di Mas Oscar, kita mungkin banyak yang belum kenal Mas Oscar nih. Jadi Mas Oscar pernah ikut beberapa kali kontes karena kan baru nyemplung di dunia binaraga di umur 21. Udah pertama kali tadi tuh yang di Osborne mau di kontes, terus kedua kali yang menang juara 2 di PCA junior. Oh, kelas apa? Kelas men's fisik junior U23. Yang pakai celana pantai. Karena men's fisik yang celana pantai. Terus yang ketiga kemarin tanding lagi di Thailand, di sama persis. Senengnya ke Thailand ya? Junior. Ada just tip juga enggak? Enggak, karena mikirnya ya lebih menantang aja, lebih menantang. Tapi kemarin yang terakhir terlalu menantang, jadi gak menang sama sekali. Oh, terlalu yang PCA terakhir? Iya, terlalu menantang. Maksudnya kebanyakan peserta? Salah, juniornya gila-gila. Sekarang gila banget. Gak apa-apa, justru lu harus bangga. Betul. Lu daripada menang peserta lu cuma 2, anjay. Lu yang ngomong ya. Bukan, memang tulisannya di situ tuh. Tuh. Bohong di situ. Ada prompternya tuh. Bawain cuma 2 gitu. Oh, jadi tuh kemarin di Thailand emang keras-keras ya? Bisa dibilang jauh lebih keras daripada Indo. Juniornya ya spesifik. Oh, juniornya ya spesifik, yang U23 nggak tahu itu yang juara 1 tuh umur 18. Lebih keras dari Kizi berarti. Iya, lebih keras. Lo kenapa sih sama Kizi? Enggak apa-apa. Bukan gua Gary. Terus ini maksudnya nih kan badannya gue lihat lagi badan setengah siap ini ya, tinggal di belum lah bang, masih pengen gedein sih bang. Masih bulking. Ini ikutnya yang kelas A, B, C gitu? Maksudnya next apa? Next? Enggak, kalau kemarin sih di kelas C pasti. Kelas C. Yang tinggi ya, yang tinggi. 170-an ya? 177. Oh, itu C, paling tinggi itu? Ya, tall class sih kita ngomongnya kalau di PCA. Tall class. Tapi sorry, kalau di IFBB itu kan kalau yang di EIC itu ada ABC ya? Oh, kalau di PCA beda. Di PCA itu short, medium, tall. Oh, kayak di Starbucks ya? Ya mirip lah, cuma nggak ada grande. Nggak ada grande venti. Oh gitu. Nggak ada grande venti, cuman short, medium, tall aja. Oh, apa setiap pertandingan bebas ngasih nama? Enggak juga sih ya. Tergantung federasi sih bang sebenarnya. Kalau federasi apa kan mereka yang menentukan kategori yang namanya apa aja. Suka-suka mereka bang. Mau mereka namain itu misalnya maaf ya cebol kategori, suka-suka mereka. Midget. Iya suka-suka mereka. Oh. Nah itu kan di Osborne cuma sekali nih di Indo. Kenapa bro? Kan lu bisa ibaratnya kalau kata abang-abangan sekarang lu harus juara dulu gitu. Gimana ya kalau di Indo selain ya gue jujur aja lah ya. Oh iyalah. Sama munafik. Ya di Indo politiknya parah bro. Kita tuh udah poin aja lah, politiknya parah, udah pasti yang menang itu aja. Coba dilihat ini track recordnya semua ada kok. Jadi sejarahnya dari awal sampai sekarang yang menang itu aja. Padahal kalau kita lihat
pada saat itu, bukan dari handphone loh. Dari handphone kan bisa beda. Beda. Nah, makanya kalau kita saat di situ, loh kok malah dia menang, harusnya dia menang gitu loh. Dan dia malah dapat juara 3, juara 4 gitu loh. Makanya itulah kenapa gue gak suka tanding di Indo. Cuman kemarin gara-gara Bang Changi ini nih, dia mungkin yang membuka jalan body contest lokal pertama yang standarnya mirip internasional, mungkin diinspirasi oleh FIF atau FBB kali ya. Dan menurut gue tuh sukses. Palanya langsung gede. Iya, gue sempet Enggak, bukan. Awas lo gedein gue palanya gede lo ya. Gue sempat turunin 2 anak didik di situ. Oh, di situ? Ya, jadi kemarin? Salah satu anak didik gue menang. Kelas? Di kelas men's fisik junior juga. Siapa namanya? Kaliber gue gak setinggi itu buat didik yang muda. Iya kan semua dari yang kecil. Junior dulu. Leo namanya, dari sini Leo. Yogi. Namanya Yogi. Kelas? Junior? Kelas tinggi junior U24. Juara 2 podium. Juara 2 podium. Keras dong. Keras, memang genetiknya bagus. Yang satu lagi gak menang karena masih terlalu muda lah. Umur 17 dia kan. Oh, lu datang kemarin? Datang. Dan lu lihat dari emang awal sampai akhir gue yang benar-benar settingin lah. Maksudnya loadingnya gimana. Animo pesertanya emang gila ya. Wah, kenceng situ. Kenceng. Orang dia tadi ngomong sama gue, "Bang, kita kan ketemu di FF." Aduh, gue kalau kagak pakai parah emang. Gue kalau nggak pakai kacamata nggak ngeliat muka orang, bro. Rata muka orang. Gua aja mau minjem duit lari-lari dulu. Anjing. Cuma Bang Changi ada sempat sapa lu, cuma nggak tahu dia tahu itu gua apa kagak gitu. Emang lu bisa lari lu? Lari gua 1 km per jam. Oh, jadi emang kalau lu lihat emang mulai mungkin evolusi pertandingannya ya. Betul. Apalagi evolusi pertama lah yang gue lihat nih benar-benar pure. Pertama, wah. Pure menurut gua tapi ya menurut Rekening gua. BCA-nya. Gua siap. Tapi kan sebelumnya ada yang internasional. Java Championship. Itu ya enggak, maksud gue Nggak yang ikut benar-benar kali dia, nggak ikut. apa ya? Karena kan konsepnya selain dia multi sport ya, kayak Arnold Classic. Tapi gue ngelihat emang dari segi penilaian itu udah mulai lama-lama shifting, bro. Seperti FIF, FBB. Karena pada umumnya kontes-kontes yang berfederasi di Indonesia, apalagi yang lokal nih ya. Gue ngeliat nih kriterianya aneh, bro. Aneh banget. Aneh gimana nih, bro? Satu dari posingnya mana ada orang men's fisik posing binaraga. Oh, di sini doang. Di sini doang. Iya, makanya kayak aneh itu satu. Cuman ya udah nggak apa-apa, itu normal aja lah. Terus kedua, yang mereka ngelihat itu cuman dari segi apa ya? Gede-gedean aja. Padahal maksudnya ini dulu nih. Ya, sekarang, selain yang Bang Changi. Oh, maksudnya selain ini body contest pada umumnya. Pada umumnya ya kagak dilihat frame, kagak dilihat simetri. Padahal semua orang tahu Proportion yang namanya ya. men's fisik itu bahu penting, terus back penting, chest penting. Jadi dia benar-benar shape-nya kayak V-shape, benar-benar V-shape. Sedangkan kalau lu menggunakan pose-pose binaraga, itu sama sekali nggak bisa kelihatan V-shape lu ketutupan karena lu kan begini tuh maksud gue. Iya, betul. Karena kelihatan. emang kalau gua lihat makanya men's apa sih namanya? Sport Men's beda men's fisik ya, fitness. maksudnya yang Chris Putra itu kan emang mungkin semi modeling ya. Iya. Karena kan pose Betul. pose kan. Jadi dia front pose. Yang datang tuh langsung nge-push, terus madep berubah lagi ke samping, terus ke belakang kan. Ngasih backnya terus ke depan lagi kan cuman gitu kan. Ya sebenarnya itu prakteknya cuman hadap kanan. Iya, cuman gimana lebih estetik aja kan. Iya, harus diberikan transisi. Nah, iya bro, kenapa nggak lu mulai emang pertandingan seperti itu aja posnya? Iya, jadi gini, kemarin kan gua kan udah pernah bahas Banyak ya masalah fitness kultur. Nah, fitness kultur kita tuh nggak bisa bro begitu. Why? Fitness kultur kita tuh kasih keras. Nah, itu final ya kan pada jadi pas mereka lagi nge-post, push gitu kan, muscular pose gitu, itu tuh sangat bisa mengentertain penonton. Kasih keras kayak gitu. Nah itu yang sedangkan gua itu juga besar di era itu. Kalau ini kan sekarang kan kayak Oscar ini sudah masuk di era transisi. Udah masuk di era, dan sedangkan gua tuh kayak itulah zaman-zamannya si Ricky Daud, wah begitu kan, itu sangat menghibur penonton. Nah itu nggak tahu ya, gua nggak pengen untuk ngilangin itu.
Jadi tetap Lo tapi gimana kalau yang menang lo kirim tapi ke kriteria berbeda. Kalau misalnya Bang Canggih walaupun mungkin postingnya seperti yang dari culture dulu ini, kriteria kan tetap seperti men's fisik. ya. Kalau nggak mungkin, sorry bukannya gue sama, nggak mungkin murid gue menang. Ya. jadi murid lu bahunya lebar banget ya? Betul. jadi gini, jadi untuk kriteria yang menang memang harus men's fisik. Tapi kalau untuk posing, gua nggak mau ngilangin yang masalah entertain itu. Cuman ujung-ujungnya kan pasti kan kayak compare-nya kan terus hadap kanan gitu. Hadap kanan. Sebenarnya kan sebenarnya sama. Jadi dia kayak belajar baris berbaris ya? Ya, kayak hadap kanan. Jadi itu ada namanya symmetry round. Sebenarnya sama juga kayak men's fisik itu. Cuman kan di Indo ini kan nggak semua atlet badannya luwes, bro. Gitu. Banyak yang kayak robot kan. Ya, dia harus belajar lah. Dia harus belajar dan belajar itu kan nggak perlu waktu, bro. Jadi yang gua pahamin untuk ngedukasi orang tuh sangat sulit di Indonesia. Sangat. Ya. Jadi mau nggak mau kita tuh butuh transisi. Nah, sekarang nih sudah masuk masa era transisi. Dan pasti juga akan ada yang melanjutkan. Gitu. Nah, kalau gua ini masih ada di tengah-tengah karena gua mendukung transisi itu. Ya, gue mendukung transisi itu. Tapi kan ada event lagi nih. Yang satu yang baru mulai tuh si Olympus bikin di Medan tuh. Nah, pure. Itu kan pure. Nah, setiap ada rencana perubahan pasti akan disambut sama orang yang lain, bro. Gitu. Ketika gue bikin sebuah transisi, ya udah di ini mana nih? Gue pure nih. Mau dia ngecap yang pertama lah, mau apalah, mau segala macam, mau tetek bengek terserah lu lah gitu kan. Tapi kan akan ada yang ngikutin mereka. Nanti ketika atlet-atlet body contest di Indonesia sudah siap, ya udah tinggal kita switch aja gitu. Karena kalau yang generasi yang lama gue liat Bang emang susah sih untuk berubah sih. Nah makanya yang lebih difokuskan mungkin yang Gen Z dan milenial lah mentok lah. Jadi yang boomer dan teman-teman lo ini. Ya teman-teman gue ini yang baru bisa masuk masa transisi ini nih. Yang benar-benar ya udah kita siap untuk masuk perubahan gitu. Gitu. Nah yang lama-lama kayaknya emang susah. Yang namanya udah nyaman kan, comfort zone. Wajar lah. Tapi sih dengan keberangkatan balik lagi ya ke Olympia ini, itu akan sangat ini sih, maksudnya akan lebih banyak lagi. Ya semoga ya pertandingan kelasnya juga, maksudnya standarisasinya juga udah makin profesional. Jadi atlet kita juga emang udah ada label standar internasional sih. Jadi nggak harus tunggu tanding kalau itu dulu. Gue kurang setuju, Itu bro. susah karena di Indo sekarang kan federasi yang diakui cuma WBPF. Yes, itu benar. Balik lagi ke federasi. Susah. Nggak Kecuali bisa. dirangkul juga oleh pemerintah. Susahnya gitu. di sana. Sebenarnya kan bisa dirangkul. Lo mau ngejok sama lo mau gimana nih? Oh bukan, gua kebentok. Enggak, itu sebenarnya bisa. Gimana? Dirangkulnya gimana? Cuman kan nggak ada yang ngerangkul. Maksudnya orangnya nggak mau ngerangkul. Oke. Siapa yang nggak mau ngerangkul? Ya PBFI-nya lah. Iya, ya itu masalahnya. Iya nggak mau ngerangkul. Sebenarnya gue bilang bisa asal dirangkul kan. Cuman dianya nggak mau ngerangkul. Iya, makanya itu di situ tuh kayak ketika lo masa transisi dari ini kan sebenarnya gini deh, ini kan sebenarnya WBPF antar sama FBB. Kalau WBPF dan kita WBPF ini Indo ini sudah oke lah, kita ganti federasi luar, kita pakai FBB aja. Kan gitu kan. Tapi nggak bisa ikut Asian Game. Oh iya, nggak bisa ikut Asian Game. Satu, karena apa? Balik lagi, regulasinya kan berbeda. WBPF zero doping, ya kan? AFBB half doping. Kembali. Open, ya kan? Open. Emang enggak, gue mau ngomong tadi kalau WBPF half doping gitu. Oh, enggak. Sebenarnya WBPF itu open juga, tapi jangan sampai ketahuan, intinya gitu aja. Nah, jadi sedangkan di apa namanya? Emang di AFBB itu yang ngerajain pasar industrinya emang susu. Di FBB? Iya, di FBB. Farmasi lah. Oh iyalah. Loh iyalah. Nah, cuman di masyarakat Indonesia ini harus tahu. Gitu. Ini kita ngomong, lu jangan berpikir gue nge-hate FBB, gue nge-hate. Enggak, ini tuh memang Oh, ada yang udah ada yang rahasia umum lah. Iya, ini memang udah rahasia umum. Apa namanya, pemasukan terbesar industri bodybuilding itu di farmasinya, bukan di susu. Gitu.
Tapi kalau fitness itu berbeda. Beda. Itu kan terlalu luas itu. Ya, itulah di situ gue bilang lu harus ralat itu kata-kata itu. Kalau ya itu cuman kan jari gue ini kan, akun gue ini kan sangat sensitif buat kubu-kubu samping gitu. Kalau bisa lu sama orang Instagram dihapus gitu ya. Iya. Kalau gua ngilang, bro, kubu sono mah seneng banget, bro. Anjir, udah nggak ada si Canggih nih. Syukuran langsung. Iya. Ada gua di situ sama Instagram. Nggak bisa lah, namanya society tuh memang harus ada yang pro kontra, atau nggak akan balance. Enggak, lagi pula gini, walaupun gua kontra, gua benar. Iya. Iya. Enggak gini, sebenarnya gini. Balik ke situ kalau kan. ngomongin ini ya, gua rasa nih Mas Oscar ya, banyak anak-anak fitness yang seumuran kita nih yang sebenarnya tahu ini nggak bener, cuman either nggak mau ngomong, males ngurusin yang gini, atau nggak berani, atau ya udahlah. Iya. Kalau gitu kita kan. bahas masalah farmasi atau doping, itu kan memang sudah esensinya binaraga as a whole. Yes. Iya. Itu udah kita nggak bisa lepas. Yes. Dan gua bukannya anti doping ya, gua juga bukan tipe orang anti doping gitu. Ya gini, masalah gini, ketika lu mau masuk dunia binaraga, apakah lu sudah siap? Siap tuh dalam bentuk apa? Satu, finansial. Karena untuk lu menjadi aman, gak ada yang aman sih sebenarnya di doping sih. Lu hanya bisa reduce the risk aja. Kita bisa turunin resiko. Turunin resiko gimana? Kita health check up tiap bulan, tiap 2 bulan, 3 bulan. Kalau gua nih, gua pribadi gua tiap berapa bulan gua balik ke Pineng, bro. Gua ada kontak dokternya, betul. Gua ada dokter pribadi di sana, gua tiap kali balik, gua USG jantung, gua ultrasound jantung, EKG, kardiak ya? EKG, gue cek darah full panel, gue cek testosteron gua. Full panel itu apa? Kolesterol, HB1AC, LDL semua full, pokoknya liver, kidney semua gue cek. Itu kan SGPT untuk gitu ya? itu kan untuk orang yang punya duit, bro. Nah, justru itu. Gua aja belum pernah ke Penang. Nah, makanya itu masalahnya. Maksud gue gini, Dia udah. kalau misalnya finansialnya belum siap, ya jangan main-main karena resiko farmasi yang kita bahas ini tuh sangat berbahaya, bro. Dan orang tuh sekarang tahu cuma make-make doang. Mereka nggak tahu resiko itu Coba apa. silakan ngomongnya di sini, Mas. Lu orang tuh kalau Kameranya memakai itu harus siap lah secara knowledge benar. siap secara finansial, Resiko, dan harus duit yang kita keluarin buat kesehatan kita ini lebih banyak daripada duit yang kita keluarin untuk farmasi ini. Ya. Itu paling penting sebenarnya ya. Tapi kalau belum bisa ya nggak usah, jangan. betul. Simpel aja sebenarnya. Betul. Yang penting lu gunakan, lu tanggung jawab. Kalau kenapa-kenapa jangan salahin orang. Paling ujung-ujungnya kalau kenapa-napa DM, Bang. Ya. Bang. Enggak, yang gue suka mikir tuh kayak gue ketemu orang, banyak banget orang bego di medsos tuh, dia ngomong begini. Yang banyak yang make dan mereka fine-fine aja kok, santai-santai aja gitu kan. Nah, itu tolol itu. Gue mikirnya gue pengen gue bisikin, goblok, dia kalau kena efek sampingnya dia diem, Nggak mungkin ngomong. nggak mungkin paling chat ya. iya paling chat, bang gue kenapa, gue begini, nggak mungkin dia bilang anjir gue gino, anjir titit gue ngebangun. Ini udah mulai rontok rambutnya. Asuk gue kan ngikutin potongan lu. Iya, sama opa ya. Sama opa. Iya sih, emang sebenarnya sebelum kalian ini, apalagi bocil-bocil ya, Betul. semua ada harga yang harus dibayar. Betul. Ya bahkan kalau cuman punya badan bagus kayaknya nggak Itu harus. gak worth it banget, bro. Nggak, Gak iya worth it. sih, itu Lu dia, harus iya. punya mimpi yang besar dan memang lu bener-bener passion di sini, itu nomor satu. Kedua, lu juga harus siap resikonya apapun, karena tiap badan itu kan berbeda ya. Kita nggak bisa pukul rata. Mungkin aja ada orang ini pakai dosis rendah, dia besoknya udah wah efek sampingnya bejibun-jibun. Ada juga yang mungkin wah oke lah dosisnya medium high tapi udah lama nggak kenapa-kenapa gitu loh. Nah, iya, yang itu. penting lo harus bertanggung jawab aja dan harus knowledgeable lah tentang hal ini. Makanya kita harus konsultasi ke dokter-dokter atau spesialis yang memang paham tentang ini. Dan sebenarnya dokter itu yang kita konsultasi pun Yang itu yang mana, bro? Gak bisa gue sebut, gak bisa gue sebut. Sorry. Intinya yang dokter tersebut itu pun tidak mau membantu atau merekomendasikan penggunaan ini sebenarnya, tapi dalam konteks ya udah nih orang udah pakai sebelum ketemu gua gitu loh. Jadi gua hanya bisa membuat risk ini lebih rendah, gimana caranya gitu. Karena kan memang sudah terlanjur pakainya. Tapi lu emang kalau ke Pineng itu, Penang apa Pineng sih bilangnya? Pineng. Biar kesannya udah pernah.
Jadi lu kalau ke Penang itu lu bilang gua use ini gitu. Iya, emang medical clinic khusus begitu-begituan lah. Oh, Maksudnya gitu? bukan begitu-begituan sih, lebih tepatnya spesialis andrologi di Penang. Makanya Malaysia sangar-sangar, Bro. Iya. Dan mereka tuh beda sama, mohon maaf ya, bukan yang gue pengen nyenggol beberapa pakar kesehatan di Indonesia, tapi Ya, pakar yang ngomongin ini. bukan, Oh, maksudnya bukan. untuk ya sebenarnya iya. Jadi yang mana? Iya. Gue takut mereka baper aja. Jadi nggak gini. Secara sopan mungkin gue ngomongnya yang di Indonesia kurang inform tentang dunia farmasi ini. Kalau di Malaysia mereka sudah tahu semua. Bahkan jenis-jenisnya apa kalau gue sebutin, oh lu gini mereka udah tahu, mereka nggak kaget. Kalau kita ngomong ke dokter-dokter di Indonesia nih, kita bahas face to face, mereka kadang masih bingung, ini apa nih, cara pakai gimana nih, aromatase inhibitor mereka kagak tahu, AMPK mereka nggak tahu ya, mTOR mereka nggak tahu, Reseptor apa gitu. begitu semua nggak tahu, beta 2 agonis pun mereka nggak tahu, mereka nggak diajarin gitu loh. Jadi Mungkin ngomongnya bukan sama spesies andrologi kali, Bro. Mungkin di sini ngomongnya pengering. aduh, Vacuum cleaner kali. Cuma rata-rata sih kalau beberapa dokter yang spesialis androlog, mereka paham. Cuman ada dokter yang passion di situ, ada dokter yang nggak passion di situ, gitu. Ada ya dokter yang pengen, oke lah kita bahas lebih jauh, lu jadi pasien gua. Ada yang nggak mau deh, gitu. Karena mungkin udah menyalahi atau enggak? Sudah menyalahin. Jadi gini, jadi waktu awal gua TRT itu, gua terus terang aja. Jadi waktu awal gua TRT itu gua dalam keadaan mau program baby. Gua dalam keadaan mau program baby dan gua baru abuse abis-abisan. Nah, ketika gua abuse abis-abisan, gua make PCT dengan dosisnya yang abang-abang. Hah? Dosis abang-abang. Maksudnya gimana tuh dosis abang-abang? Dosis abang. What do you mean, man? Pakai ACG gitu. Seminggu masuk, seminggu 2 kali, minggu kedua sekali gitu kan. Minggu ketiga pakai Clomid, pakai ini gitu kan. Itu dosis abang-abang. Nah, ternyata testo alami gua nggak naik. Gitu. Testo alami gua nggak naik, ereksi gua lemah. Nah, sedangkan gua ini kan full power, Bro, orangnya, Bro. Oh, ini nggak bisa nih. Ya kan, ini nggak bisa. Ini Pas lu tahu dia lemah gimana? Wah, bukan gua banget. anjing lu kali ya. Iya kan, bikin malu. ini gua ini banget. Nah, abis itu gua ke dokter lah dulu. Androlog. Dulu gua salah dokter malah. Apaan? Dokter-dokteran. Ginekolog. Enggak, gua ke dokter umum awal. Iya. Sama dia. Ditanya sakit apa? Terus gue ya cuma dapat senyum. Oh mas, bukan. Kalau di sini kamu tuh harusnya ke sini. Ini saya rekomendasiin gitu ke dokter ini ya. Oh iya gitu kan. Nah pas gue ke sono, baru tuh gue nyambung sama dia. Dia nanya. Ya gue cuman bilang. Jadi yang gue bilang itu baru gue cerita ada titik-tititan di situ. Oh yang keras yang mana? Ya, gitu? ereksi kamu di level mana? Di level 1, 2 dia gitu kan. Oh, di sini, Dok. Oh, iya. Terus kamu goals-nya tuh apa? Goals-nya ini saya mau punya baby gitu kan. Saya mau punya baby, saya mau bisa nge-gym lagi, bisa in shape lagi. Karena kan kalau udah PCT badan shoot serang dia. langsung sering. Iya, Sering. Oh, ya. langsung kayak biji ya. Biji set gitu. Iya, langsung gitu kan. Nah, akhirnya Shrinking. gue disuruh tes ya kan, free testo, ternyata free testo gue rendah di situ. Kata dokter. Biarpun udah ACG kali itu masih rendah. Iya, jadi ada kemampuan testis yang bisa ngebalikin. Oh, nge-rebound lagi. Nge-rebound, ada yang udah enggak. Jadi udah mogok gitu. Nah, di situ oke. Memang ini Mas, emang ini rendah. Pabriknya tutup. Iya, nah terus dikasih tahu nih kalau dari sini ke sini nih enak untuk ngaceng. Nih dari segini ke sini, segini ini enak buat olahraga. Tapi Kayak kalau olahraga. kalau untuk bangun otot Mas, 600 800 ini udah oke nih dia bilang. Oh gitu. Iya, ya udah akhirnya TRT gua. Gitu awal TRT gua tanda tangan gitu kan, setuju. Dan gue ngomong, orang boleh nggak sih orang normal mau TRT kayak gini ke dokter? Nggak boleh. Bisa, harus hipogonadism. Apa tuh? Hipogonadism tuh manusia yang secara natural itu cowok yang testosteron itu rendah. Nama saintifiknya hipogonadism. Iya, jadi orang ini benar-benar membutuhkan
treatment TRT gitu. Kalau seandainya lu ke dokter itu testo lu masih bagus, testosteron alami lu, gitu. lu nggak boleh. Lo kalau dia bilang testosterone tinggi, tapi punya saya kayak gini. Nah, iya. Nah, itu kalau dokter itu benar-benar ACC, itu dia udah menyalahi etik. Oh, apalagi ngomongin drugs. Iya, itu. Nah, makanya pas gue di situ, makanya pas kemarin gue bertanding terakhir, gue tetap pakai dosis TRT, cuman sisanya lu aja. Ini tambahin stono, ini tambahin halo, ini tambahin ini. Ya lu kan ngomong. Udah ini biar keras lagi, biar keras gitu. Padahal gue tanding kemarin itu cuman modal ya pengering anjir. Kalau kata Opa kan pengering ya kan, pengering sama itu udah lu pakai susu. Gue cuma bilang, bro, WA Tommy gitu. Iya itu. Nah ujung-ujungnya gue works, gue keras walaupun cuman pakai walaupun di sebelahnya Azril akhirnya ya. tuh bisa baru ada baby gitu ya Bang ya. Kenapa? Baru ada baby berapa bulan setelah gitu ya. Gua rada lama 1 tahun. Setahun baru ada setahun tuh. Baru ada setahun cuman ya kesono-sononya ya jadi terus. Makanya anak gua kan 3. Itu. Tuh kalau bilang jadi terus udah 5 kali lo bilang jadi terus 5 kali. Enggak, jadi terus. Di 3 ya. Jangan bohong lo ya. Jangan sampai salah bro di sini. Dan kalau lu alasan lu dulu ke Pineng, waktu itu kan udah merasa efek-efek samping lah. Kayak gue kan sempet kok ngerasa kayak ada yang gak bener sama badan gue nih. Like what? Salah satu nih jantung. Gue ngerasa kok kayak jantung gue jadi capek banget nih. Oh gampang capek. Makanya gue baru ke Pineng. Dari situ aja. Dari situ aja gue nggak bisa. Gue soalnya takut kan. Ya udahlah. Ini kan kita namanya kesehatan ya. Udah gue orangnya kalau bonyok gue tuh nggak yang setengah-setengah lah. Oh ya udah lu langsung ke Pineng aja gitu. Check up gitu. Sorry kalau lu bilang lu tadi takut berarti kan waktu itu lu sempat menggunakan dengan high dose. Oh memang karena pada saat itu gue belum ada referensi itu baru kayak pertama kali make yang buat Osborne itu memang lu pertama kali itu langsung mulai high dose. High dose gue karena tolol goblok ini. Tapi ada abang-abangannya nggak? Nggak ada. Bener-bener gak ada. Lu taunya dari mana? Kuping-kupingan doang sih di gym kayak abang-abangan kuping-kupingan ini baru lagi. Beda. Maksudnya kayak kalau abang-abangan kan memang satu orang yang kayak ini berapa banyak abang? Banyak kok yang ini bilang ada pakai misalnya 500, yang ini bilang 300. Gue akhirnya udahlah semuanya gue buat 1 gram per week. Per week. Oh, yang bener, bro. Serius. Makanya kan efek sampingnya keluar semua akhirnya. Dan itu nggak langsung, itu manifest. Jerawat juga? Semuanya, jadi jerawat, gino. Cuma sekarang ya puji Tuhan udah nggak ada lagi semua kan. Setelah udah karena ke Pineng ya. terapi, udah tau lah gimana farmakokinetika setiap drug itu gimana, farmakodinamikanya gimana, ya udah paham lah kita lah. Jadi ya udahlah, namanya orang masih muda pertama kali pakai, ya kita inexperience ya, kurang pengalaman, ya itu pelajaran yang bisa. Tapi lu berani lo bro untuk pertama kali dia pakai pertama kali terjun di body contest dan memutuskan untuk takes too much itu menurut gua karena harus alasannya harus kuat banget. Apa lu mau ngalahin seseorang? Dibilang kalahin seseorang enggak, cuman gue pengen menang aja sih, tapi gak menang. Nah itu salah satu alasan nggak setiap orang pakai drugs itu pasti menang lomba. Betul. Iya. Itu kan banyak orang kan lu menang tanding ya jelas lu menang, orang lu pakai steroid goblok kamu ya. Banyak orang yang pakai steroid itu nggak menang, itu banyak. Betul. Jadi sebenarnya kalau ketika dia sudah menang di atas panggung tinggal deketin jurinya. Salah lu ya. Ini bercanda guys. Tapi penonton udah tahu gue suka bercanda lu. Iya, giliran gue bercanda anjir. Lu serius orangnya, lu serius. Dia nggak pernah bercanda dia. Dia kalau lagi makannya serius sih. Gitu. Jadi ya bisa dibilang lu mainnya kurang jauh lah. Apapun yang terjadi ketika dia sudah podium ya 1 2 3, lu harus mengapresiasi karena itu udah whatever it takes. Latihannya itu pasti lebih gila dari yang naik yang nggak juara gitu. Nah justru kalau kita bahas dosis ya, dosis tinggi itu bukan menjamin bahwa lu badannya bakal bagus. Oh iya benar. Nah karena faktanya gini, pas gue menang kemarin yang kedua tuh kan udah paham ya, gue pakai dosis bahkan jauh lebih rendah anggapan. Contoh dong. Gak usah gue sebutin. Iya nggak 0, berapa misalnya? Nggak, pokoknya gue nggak pakai 0,0, gue pakai berapa ratus miligram. Oke. Ya pokoknya berapa ratus, cuman 300. All 300 doang. Enggak, all ini total atau satu? Enggak, per kompon 300. Dulu per kompon 1000. Iya, jadi ini per kompon 300. Per kompon 300. Oh, bukannya semua kan?
Enggak, cuman per kompon 300. Dulu per kompon 1 gram. 1 gram, makanya gue pakai CC yang Berarti per kompon 1 mili. 1 ampul dong per kompon. Enggak, tergantung. Pokoknya berapa dosisnya. Tergantung servingnya bentar ya. Berapa servingnya. Pada saat itu emang gue gila. Gue bener gila Wah, banget. gokil lu, bro. Wah, gue mikir kan orang naif ya, masih muda ya. Gue pikir ya masih muda. Harusnya udah sama lu gedenya sama gua. Gak akan mati gue. Gak akan mati lah. Gue masih muda kan. Waktu itu kan gue juga belum apalah gak gitu peduli lah ya tentang efek samping. Gue masih merasa sehat gitu loh, bro. Ya udahlah, gue hajar aja. Tapi akhirnya pas yang menang kemarin dengan dosis yang berarti kayak potong 3 kali ya. Hampir 70% gue potong dosisnya. Dan Malah itu lebih bagus. Lebih Yes, bagus. itu yang gue lakukan sama yoga Itu waktu lebih bagus bahkan. Kamu jangan promo. Gue bener-bener pure. Emang gue jualan Pure coaching anjir. Pure gue bener-bener fokusin di nutrisi doang. Oh, dan mungkin waktu latihannya lebih lama, bro. Jadi konsistennya lebih panjang. Enggak sih, Enggak enggak. juga, Jadi enggak ketika juga. lu masukin dosis yang besar, badan lu tuh kayak error. Ini too much, ini too much. Ini apa nih gitu ya? Alarm tuh nyala terus tet, ini too much Karena kayak gitu. gue cerita agak sedikit curhat aja ya, karena pada saat itu Pelan-pelan kita ngomongnya, Bang. Enggak. Ini pada saat itu pas gue abuse high dose, selain efek samping yang dalam organ, itu juga mentalnya parah, bro. Oh, lu bisa tiba-tiba- bener-bener gue sampai hampir mau diusir dari rumah waktu itu. Karena kan emosi gue bener-bener tinggi banget lah. Yeah. Kita pakai tau lah tuh kompon apa lagi Yeah. gak usah gue sebut lah, ter lah ya. Ter gitu. Udah pakai itu, gue tuh kalau emosi tuh bisa lempar-lempar barang, bro. Bener-bener sofa gue lempar. Wah, kalau meja sofa- makanan, enggak bener-bener gue giniin. Jadi sampai gitu hampir gue diusir. Nah, habis dari itu gue baru kayak mikir, wah kayak udah gak beres. Ya emang gak beres sih kalau lempar Makanya, sofa. udah gak beres. Ya akhirnya terapi. Ya Sempet sekarang ke PCO. apa tuh? Enggak, kalau psikiater Psikiater enggak. Karena itu kan gara-gara Leo. karena kan kalau misalnya itu kan cuman karena dosingnya doang, dosing. Oh, tinggal lu potong enggak, ya. pada saat itu setelah selesai gue bener-bener off. Oh, itu apa nggak kayak jumpalit? Oh, memang gue kan beberapa bulan itu kan nggak bisa naik tuh. Shutdown, udah biasa namanya kayak gitu, tapi gue emang Cewek lu sengaja. komplain. Pada saat itu justru karena gue high dose, gue putus sama mantan gue pada saat itu. Oke, kita panggilin mantannya. jangan. Skip. Oh, gara-gara itu. Gara-gara itu. Wah, itu gokil banget. Iya, makanya efek mental itu Jangan bahaya. mantan Makanya lu jangan Wonder main-main. Woman. Enggak, makanya kan gue selalu bilang, orang kan berpikir kan gue ini kan lebay ya. Wah enggak, gue make santai-santai aja. Goblok, rumah tangga lu berantakan. Betul. Iya, gue make biasa-biasa aja. Goblok, sampai sekarang lu masih luntang-lantung. Hah? Ya kan banyak bro yang begitu. Oh, iya. Ya kan, jadi nggak bisa, masalah kayak gini tuh bukan Iya. sebenarnya Bukan main-main. bukan main-main. Sebenarnya kalau mental illness-nya akhirnya itu yang bikin kita kayak ngerasa, aduh, gue kok jadi ngerugiin orang gitu ya. Betul. Iya. Karena ini kompon yang gue sebutin yang si ter ini bener-bener bahaya. Dia bener nyerang otak Iya. langsung kan, Iya. dia neurotoksik. Iya. Orang yang nggak salah apa-apa ini pas gue make pada saat itu ya gue bener-bener high dose. Orang nggak salah apa-apa juga ngerasa nih kok pengen cari ribut sama gue gitu ya ini orangnya. Buset. Padahal cuma ngeliatin doang. Nggak, serius, sumpah gue bohong. Kagak bohong gue. Itu yang gue rasain pada saat itu. Dan orang senggolnya gue ngerasa gue pengen bunuh nih orang. Pada saat itu. Gokil. Pada saat itu. Itu nasib pembantu lu gimana, bro? Kalau salah ya. sedikit kan gila. Nggak, makanya pada saat itu kan gue ngerasa kayak udah banyak yang error dan fatal lah di hidup gue, makanya baru terapi, stop bla 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 bla. Terus kebetulan gue juga rohaninya gue tingkatin lagi, jadi lebih sering gue gereja tiap minggu. Makanya sekarang hidupnya udah stabil jauh, udah normal sekarang gitu. Iya, Emang iya, masa jadi- lalunya emang kelam. Nah, gue suka nih bahas-bahas kayak Iya. gini tuh gue suka. Tapi emang semua orang pasti ada ada menyesali sesuatu yang emang, tapi kan itu pembelajaran ya, bro. Iya. Makanya kan tadi kan gue cepet cerita sama dia pas lagi off cam. Dia ngebahas masalah gue pernah bertanding di kejuaraan natural itu kan. Terus dia nanya, lu kenapa berhenti buat natural gitu kan? Ya gue udah menang, gue udah dapat pro cardnya. Dan gue anak gym banget, gue cinta banget sama bodybuilding. Ya gue nyoba gitu. Gue nyoba, walaupun gue nggak pakai dosis yang gede, cuman tetap efek sampingnya tuh ada. Gitu. Walaupun gue masih, kalau Oscar tadi udah di shutdown, gue masih belum di shutdown, cuman loyo gitu kan. Dan di saat itu gue pengen punya baby, kok nggak jadi gitu kan. Ya
Itu tuh ada gitu. Miskonsepsi juga sih kan orang mikir kalau misalnya lagi pakai loyo, justru kebalik kalau lu gak pakai loyo. Iya. Karena ketika lo lagi pakai lo mah hero. Hero betul. Iya. Setiap bukan jam villain. juga bisa. Bukan. Kayak hero sama villain. Kamu kenapa merengut? Kencot. Giliran nggak pakai ya kan, lu nggak ada asupan testosteron yang masuk, ya itu sedangkan pabriknya kan di shutdown. Nah itu di situ baru lu loyo, baru deh di situ keluar tuh jerawat-jerawat, Semua efek samping semua jeleknya lah. efek samping jeleknya, badan nyusut ya kan. Dan Gitu. coba kalau gue mau tanya nih bro, waktu di Pinang itu dokter itu bilang nggak kalau Oscar kayaknya you must stop gitu? Oh Atau- udah pasti, nggak ada dokter waras di luar sana yang bilang, oh lu kalian lanjut aja nggak apa-apa lanjut. Nggak ada orang waras seperti itu, nggak ada. Terus lu nggak bilang kalau lu mau tanding lagi? Jadi dokter di sana tuh kayak tutup satu mata. Oh kayak bajak Iya. laut. Dia tahu, enggak kayak bajak laut. Si goblok. Kayak tahu, gue tahu cuma ya udahlah apapun yang lu ngomong ke gue anggap itu benar. Walaupun gue tahu gitu. Oh gitu. Karena gue hanya menjalankan tugas profesional. Ya, aja. jadi di ibaratnya nih Oscar kalau lu gitu lagi nih, lu akan ini gitu. Iya dikasih tahu dulu listnya memang nih bakal begini nih. Kalau misalnya lu lanjut sampai beberapa tahun gitu loh. Sebenarnya kemarin kalau misalnya pada saat dosis seperti itu nggak sampai setahun juga udah kau gue. Iya. Nggak. Karena dosisnya terlalu Oh, iya besar. gitu. Ngomong jujur aja gitu. Di sini nggak ada munafik bohong-bohongan lah. Kita ngomong. Ternya juga segram itu ter. Semua segram. Jadi itu bener-bener orang kan biasa pakai spuit 3 cc, 1 cc, Iya. gue pakai 10 cc yang tebel gini. Anjing. Setnya gokil Ya, Oscar. mungkin pemikiran dia gini bro, mungkin pemikiran dia ekspektasinya ketika dia pakai itu badan dia akan besar. Padahal enggak. Padahal enggak gitu, karena bener mental seperti ini tuh ekspektasi yang tinggi, karena pemakaian steroid itu yang benar-benar harus diobrolin. Kita ya minimal kita edukasiin lah. Iya, seberapa bahayanya nih. Yes, jadi sebesar apapun dosis yang lo pakai, ya kan, satu semua butuh proses. Betul. Dua, yang bisa ngebuat badan lo gede itu makan. Gitu, bukan dosisnya gede. Lu dosis gede makan masih Senin Kemis ya kan. Aduh, soalnya yang sangat memprihatinkan di Indonesia ini roid ini murah. Gitu. Orang semua bisa beli roid dibandingkan orang bisa beli suplemen. Gitu. Karena kayak dia beli tes aja. Iya. 10 ampul. Kamu jangan ngomong apa juga di sini. Ditit ya, Leo. Nanti kita diciduk Bareskrim lagi. Oh, ya. Itu juga loh itu. Gua lagi kena. Iya gitu. Jadi kalau dia patungan sama temennya ya kan lebih murah lagi. Berarti dulu dia kalau 1 gram, 1 box itu habis berapa? Pokoknya gue 3 bulan tuh gue habis 40-50 juta adalah. Ah yang bener. Serius. Demi Tuhan. Mendingan lu beli air. Demi Tuhan. Makanya salahnya di situ. Gue emang gila banget pada saat itu. Jadi tuh hampir kayak rekening gue tuh hampir gue kuras habis tuh kemarin tuh. Itunya doang. Dari itunya doang. 40-50 juta. ROI-nya, ROID-nya itu. Berarti sebulan ceban. Itu udah include HGH tapi. Oh, iyalah kalau ingat AGH mah. Yang Itu juga gue India. abuse. Itu gue juga abuse. Itu gue juga abuse. 8 EU. Enggak, kemarin 6 U. Abuse. Anjing 6 euro itu juga udah gede, Bro. Iya. Anjir, kalau gua nih lo boleh Ya tiru. standar pon lah. Jancok enggak lo. Enggak lo. Leo itu ditit ya lu. Gua selalu enggak usah itu gua tadi. Oke. Enggak. Ini gak usah ditit. Gue selalu ngomong ke orang-orang yang minta advice ke gua. One day one EU. Gue selalu ngomong gitu. One day one EU. Satu hari satu EU. Gue selalu ngomong. Bukannya gitu. itu buat ini aja, aging aja kalau 1 EU. Lah, cuman one day one EU cuman kan ada testonya, Bro. Kan di kampon di belakangnya kan pasti ada. Nggak mungkin lo atlet cuman pakai one day one EU. Memang untuk anti aging itu katanya one day one EU. Cuman tetap kalau dibarengin sama tes, dibarengin sama anadrol, ayo. Kan beda lagi ceritanya. Dibarengin sama tren, ayo Mas Tron. Belum lagi dicampur Primo. Wih, serem, Bro. Tapi lu ada nggak sampai 4 item? Lebih sih. Gue ada. Kalau gue boleh bahas kompon gak sih? Nggak apa-apa. Ntar di sensor aja ya kalau misalnya. Nggak di sini nggak usah disensor. Oh, ya udah. Paling harga kalau di sini. Ya udah nggak. Kita nggak usah bahas harga. Jadi gue pakai kompon yang mungkin orang-orang nggak tahu. Trestolon.
Oh itu tahu gua. Ya ment. Ya pada saat itu gua Methyl juga. one. Bukan ment. Oh ada di Cambridge itu. Prestolonia itu. Ya itu ada di Cambridge. Ya, Itu terus mixing itu. Oralnya gua juga gila. Apa? Oralnya gua pakai methyltrianolon. Wih itu ngeri bro. Ya, gua pakai, orang kan bilang katanya mending lu cuman maksimal 2 minggu. Pada saat itu gua pakai 5 minggu. Itu pun sehari 2 tablet. Itu nggak langsung. Itu bisa lu itu. Iya makanya kan gue bilang gue pada saat itu gue gila. Itu gitu loh, bisa gila. lu bisa panic attack. Harusnya KO cuma ya puji Tuhan ya gue diselamatin Tuhan, gue disadarin Tuhan cepet-cepet gitu loh. Kayak memang cepet-cepet dikasih efek samping biar guanya sadar. Ya udah. Dia disclaimer dulu ya, dia kayak gini karena dia pegang uang. Oh, iya. Kalau dia nggak pegang, gue pernah dikasih satu itu sama salah satu bos suplemen ya. Wah itu gokil sih efek sampingnya, biarpun jadi kuat banget ya. Cuman lu bisa tiba-tiba kayak gue tuh kayak mikir, bisa anak gue diculik gak nih hari ini gitu. Iya. Itu gokil sih. Nah, makanya kan dia bisa seperti ini karena dia pegang uang. Intinya gitu. Kalau orang-orang kan gue selalu bilang dia ketika barang-barang eksotis ya. Iya, ketika kita bermedsos ya kan, Indonesia ini kan luas. Dia bisa seperti itu karena dia pegang uang. Ya kan? Dia bisa langsung berobat karena keluarganya dia beruang dan udah deh, langsung pinang deh gitu. Coba kayak keluarga-keluarga Ki bocil-bocil si Kadisdan itu kan. Gue ada Pinang Bistro. Makanya tadi kan gue udah bilang ke orang, maksudnya sebelum lu masuk dunia ini, ya make sure finansial lu tuh udah cukup. Iya. Udah gitu aja, simple. Kalau orang-orang yang bocil-bocil itu kan orang gue sampai denger kok kalau ada diketengin di gym, di ball, diketengin 10.000, ada yang jual apa? Jadi kalau ada duit beli, kalau enggak. Iya. Nanti off cam spill nama gymnya ya. Kayak Stano diiniin lagi, kalau Stano lebih mahal 20.000 gitu. Dia sampai itu dan dia nggak tahu itu tuh sesuatu hal tuh yang sebenarnya nggak bisa dijual bebas gitu. Betul. Dan kalau itu dilaporin gymnya itu tutup. Makanya kalau ada kalau lo dipaksa ya di suatu gym lo dipaksa untuk makai, lo ke polsek aja, lo beli, lo ke polsek aja, Pak ini ada yang jual ini di gym saya. Pasti besoknya didatangin, selesai itu gym. Karena memang di sini tuh di Indonesia tuh suka nggak suka ya, mau nggak mau. Walaupun disclaimer dulu, di sini tuh gue sangat mendukung Olympia dan gue juga nggak anti drugs, ya kan, nggak anti penggunaan anabolik steroid karena gue sekarang menjalankan TRT. Tapi tetap suka nggak suka itu masih dilarang di Indonesia dan pasalnya tuh berjejer gitu. Gitu, itu pasalnya tuh berjejer, suka nggak suka gitu. Jadi ya pusing aja kalau seandainya nanti lu masuk cuman gara-gara hal kayak gitu. Karena ketika lu udah ngomong gila-gilaan di medsos masalah steroid, lu tuh udah ada di pinggir jurang. Tinggal ada orang yang nggak suka, screen record, ya kan, screen record aja ya kan. Di situ ada ya menyarankan, ya kan, mengajarkan, terus tiba-tiba memperjualbelikan, dia beli di lu, screenshot bukti transfernya ada, ya kan, riwayat chatnya ini, itu udah masuk LP-nya, gitu. Itulah guys, jadi dinamika Olympia tuh ngerembet sampai ya bener-bener farmasinya lah ya. Bener-bener farmasinya, makanya kalau orang tuh ya, cuman kan beda ya, masalah kayak gini kan semakin banyak orang yang benci sama si Canggih semakin bagus untuk kubu sebelah kan sebenarnya gitu. Padahal gua ya ngobrolin nih sesuatu hal yang bener-bener ini realnya lo. Lu mau ngarepin siapa sih yang mau ngomong selantang gua? Iya sih. Siapa lagi yang berani ngomong? Tapi lu gokil sih Bang, lu berani juga, lu sevulgar itu ya di. Iya, gua kagak peduli orang mau benci sama gua, suka sama gua nggak peduli. Udah banyak yang suka. Di TikTok langsung. Kagak ada di TikTok, malah gue make haters sih anjir. Gara-gara gue sering nyenggol si Sarip tuh. Oh si King itu ya, King itu ya. Jadi emang kita doakan mungkin hari ini pas tanding ya kita ngomong ini, pas mereka tanding, semoga yang terbaik yang menang, pulang juga bawa pengalaman, bisa majuin binaraga di Indonesia, kasih pengalaman ke anak-anak muda yang lainnya, tetap menginspirasi, mengedukasi anak-anak muda, enggak. Yang penting harus bicara sebenar-benarnya sih, bro. Lu ada yang mau diomongin lagi untuk? Enggak, gua belut kencing.
Ada Oscar, dari Oscar nih untuk anak-anak muda nih. Gue ada one final message aja sih. Pokoknya kalau kalian mau masuk dunia binaraga, whatever it is, tolong pikirkan lagi baik-baik. Ya, pikirkan baik-baik semateng-matengnya gitu loh. Karena selain ada rewardnya, risknya tuh menurut gue lebih besar. Jadi think about it ya. Itu aja sih. Sama dunia binaraga nggak ada duitnya. Betul. Pikirin lagi. Betul. Oke guys, thank you Oscar for coming. Udah dari Grogol. Pasti macet kan kesini kan? Tolnya kagak. Ini udah jam pulang sih udah arah Aman, pulang aman ya. Santai ya. Thank you Oscar, semoga sukses untuk Thank you banget udah teman-temannya juga ya pada tanding lagi, semangat terus. Untuk anak didiknya juga. Anak didiknya mungkin akhir tahun ini ikut juga nggak? Nggak, di off dulu. Tahun depan. Kayaknya lagi mau nikah deh kalau. Oh, mau nikah. Oke, semoga semua anak-anak muda nih yang menonton ini juga akhirnya berani untuk memutuskan yang terbaik lah ya. Kalau emang mau serius-serius, mau jadi jangan hobi, setengah-setengah. Iya, hobi doang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya. Naik panggung juga nggak apa-apa, cuman foto-foto doang, sharing itu juga nggak apa-apa. Karena medsos juga butuh influencer, nggak cuma atlet. Itu dia guys. Jadi nggak semua orang mau jadi atlet, mendingan jadi influencer. Thank you guys. Sampai jumpa di video berikutnya. Kalau kalian suka, kalian like, share video ini, dan kita kedatangan tamu. Oh, masih lama tapi masih ya. Lama. Oh iya, masih lama. Teman dekatnya Mas Canggih. Anjir. Oke, guys, see you, bye.